Pengakuan pelatih tim ASEAN ini kepada media Inggris. Timnas Indonesia sangat kuat, bikin saya tak berhenti mengomel. China buka suara alasan jamu timnas Indonesia di Qingdao usai dikritik oleh Erick Thohir. Yang terakhir, siapa sangka ternyata Indra Syafri gunakan taktik Sinteyong. Kamus Bola coba merangkumnya di sini untuk Anda. Pelatih timnas Filipina yaitu Tom Saintfiet membeberkan kekuatan timnas Indonesia di depan media Inggris. Saking kuatnya membuat pria asal Belgia ini tak bisa berhenti mengomel. Baru-baru ini Tom Saintfiet berbagi pengalamannya tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama timnas Filipina kepada salah satu media Inggris. Kesan pelatih asal Belgia itu tertuju pada timnas Indonesia yang dinilainya sangat kuat. Saking kuatnya bahkan sampai membuatnya susah berhenti untuk mengomel. Di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yang lalu, timnas Filipina tergabung di grup F bersama Irak, Indonesia, dan Vietnam. Sayangnya Filipina harus puas sebagai juru kunci dengan torehan 1 poin saja, usai menelan 5 kekalahan dan sekali hasil imbang. 1 poin yang didapat oleh Filipina sebenarnya merupakan hasil imbang ketika menjamu timnas Indonesia di Manila. Tapi meski begitu, Filipina harus mengakui kekuatan Indonesia saat melawat ke Gelora Bung Karno dengan kekalahan 0-2. Kepada media Inggris World Soccer, Tom Saintfiet sebenarnya membenci kekalahan, namun ia hanya bisa menerima kenyataan tersebut. Pasalnya, Filipina diakui tergabung bersama tim-tim kuat di babak kualifikasi tersebut. Kondisi yang membuat Tom harus banyak berteriak. Saya benci kekalahan, tapi itu juga sudah diduga. Kami bermain dengan tim kuat seperti Irak, Vietnam, dan Indonesia. Tim yang sudah menjadi lawan yang sulit sejak sebelumnya. Dan saya selalu mengomel, ujarnya. Nah, hasil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua yang didapat Filipina bagi Tom Saintfiet sangat mengecewakan. Akan tetapi ia tetap optimis dalam membangun tim berbekal para pemain muda yang punya karir profesional terbaik. Ini memang mengecewakan, tapi kami membangun kembali tim menjadikannya lebih muda dan lebih kompetitif. Kami perlu waktu untuk memasukkan pemain baru dan berkembang. Tom Saintfiet menyadari bakat Filipina yang tersebar luas di seluruh penjuru dunia, karena itu ia akan memanfaatkan hal tersebut. Timnas Filipina dengan para pemain keturunannya meski harus memadukan kebiasaan yang beragam, namun ia tetap optimis dengan hal tersebut. Tom juga sesumbar bisa membawa Filipina berbicara lebih banyak di Piala AFF mendatang dengan skuad baru. Kami sudah menjangkau pemain di seluruh dunia, dari Eropa, Amerika Utara, dan sekitarnya. Dan ini adalah perpaduan yang beragam dan memang kita perlu waktu untuk membangun koneksi. Dan kami merencanakan camp pelatihan dan pertandingan persahabatan untuk mengembangkan tim. Dan saya yakin kami berada di jalur yang benar dan akan bersaing di turnamen mendatang, ujarnya. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Asosiasi Sepak Bola China atau CFA membeberkan alasan memilih Stadion Qingdao ketika menjamu timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. China akan menghadapi Indonesia di Qingdao pada matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 Oktober 2024. Yang jadi soal, China memilih Qingdao Youth Football sebagai lokasi duel melawan Indonesia. Stadion ini berjarak 633 km dari ibu kota China, Beijing. Perjalanan darat dari Beijing ke Qingdao diperkirakan mencapai lebih dari 6 jam. Sementara lewat udara memakan waktu sekitar 1 jam 25 menit. CFA menjelaskan bahwa pemilihan stadion didasari pada pertimbangan iklim. Cuaca dingin di Qingdao dianggap mirip dengan Adelaide, lokasi pertandingan Australia versus China pada 10 Oktober. Mengingat kondisi iklim suhu di Adelaide pada bulan Oktober tergolong sedang dan timnas merekomendasikan memilih kota dengan kondisi iklim yang relatif sama. Tulis CFA dikutip di Sina Sport pada Rabu 31 Juli. Selain itu, CFA juga memilih Stadion Qingdao karena kapasitasnya besar sehingga mampu menampung lebih banyak penonton. Sebelumnya, Ketua PSSI Erick Thohir mengkritik keputusan China menunjuk Qingdao saat menjamu Indonesia.
Ya, kita harap pemain jangan cedera ya. Dan saya rasa pertandingan berat melawan Saudi itu kan kita ke sana, lalu kita tuan rumah dengan Australia di sini ya. Kalau kita bisa mencuri poin di 2 game ini ya luar biasa. Dan habis itu usai laga melawan Arab Saudi dan Australia, kita juga harus terbang ke Bahrain dan itu hampir 17 jam. Lalu ke China, tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing, yaitu Qingdao yang di bulan Oktober itu dingin. Jadi semua negara ingin mempersulit tamunya pasti, jelas Erik. Menanggapi lawan yang bakal memainkan cara usil di luar lapangan, Erik pun menyatakan tidak akan tinggal diam. Jadi ya kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik aja kalau kita dikerjain di luar negeri ya. Kita kerjain lagi di sini, ujarnya. Dan netizen pun ada yang menyarankan agar timnas Indonesia menjamu China di Stadion Harapan Bangsa di Aceh ataupun Stadion Harapan Papua. Dan di informasi yang terakhir, dalam ajang AFF Cup U19 2024 kali ini, pelatih timnas Indonesia Indra Syafri mulai kembali mendapatkan sorotan. Melansir dari laman resmi PSSI atau pssi.org, pelatih berusia 61 tahun tersebut diketahui mulai meniru taktik menurunkan 3 bek sejajar, yang dimana hal ini lazim dilakukan oleh Sinteyong di timnas Indonesia senior dan U23, serta Nova Arianto di timnas Indonesia U16. Hal ini sejatinya terlihat sejak laga kedua fase grup A melawan Kamboja. Timnas Indonesia U19 bermain dengan skema 3 bek tengah, yakni Kade Arel, Iqbal Gwijangge, dan Al-Fahrezi Buffon. Kemudian pakem 3 bek sejajar ini mulai dilanjutkan saat laga terakhir fase grup kontra Timur Leste dan laga semifinal kemarin melawan Malaysia. Bahkan di laga semifinal kemarin, Indra Syafri menurunkan formasi yang cukup unik, yakni 3-5-2, yang dimana tidak hanya menurunkan 3 bek sejajar, tapi juga 2 penyerang utama secara bersamaan. Sontak hal ini bisa diindikasikan bahwa sudah mulai adanya kesamaan sudut pandang antara pelatih timnas Indonesia U16, U19, U23, dan tentunya timnas senior mengenai gaya bermain dan strategi di tim nasional. Tentunya hal ini menjadi sinyal yang cukup baik. Apalagi chemistry antar pelatih dan pemain bisa terjalin kendati di setiap level tim nasional punya pelatih yang berbeda. Ya, di timnas Indonesia senior dan U23, Sinteyong pada umumnya menggunakan skema 3 bek tengah sejajar yang ditopang oleh 2 wingback di sisi sayap. Umumnya ketiga bek tengah tersebut diisi oleh Rizky Ridho, Justin Hubner, dan juga Jay Itzes atau Jordi Amat. Lalu di timnas U23, nama Rizky Ridho, Komang Teguh, dan Justin Hubner juga kerap mengisi posisi dalam skema 3 bek tengah. Sementara itu di level paling rendah, yakni U16, Nova Arianto pada umumnya menurunkan Putu Panji, Andy Fait, dan juga Matthew Baker untuk mengisi sektor bek tengah. Taktik ini tentunya bisa diformulasikan dengan pemain lain yang punya tipe yang relatif sama dengan ketiga pemain tersebut. Maka dengan adanya kesamaan formasi antara timnas level kelompok umur dan senior, tentunya diharapkan adanya prospek jangka panjang bagi para pemain tim nasional sejak usia sedini mungkin.